Tidar, lalu di sebelahnya yang tertutup mendung Gunung Sumbing. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan Hindu dan Buddha, makanya sangat terfokus bahwa Taiwan ini pakai gunung-gunung dulu. Maka pada masa perbedaan ibu kota itu dulu di sebelah sana itu di Dieng, lalu di Liangan dan Kedu, lalu berpindah ke Magelang sini. Semua terpaku pada masalah gunung. Magelang dipilih karena dikepung oleh gunung-gunung, Gunung Sumbing, lalu di sebelah sana tapi yang tertutup mendung itu Gunung Andong dan Telomoyo, lalu itu juga tertutup mendung Merapi, lalu Merbabu. Dan di sebelah selatan itu Gunung Bukit Menoreh, lokasi tadi Borobudur alias wilayah Sengkidra. Dan sini adalah wilayah kerajaan dinasti Sanjaya yang beriman Hindu. Kenapa? Di sini dulu itu di bawah komplek candi namanya, ini wilayah Sitamiku yang beralas murak, sebuah hutan murak yang disebut wilayah Sitamiku, dan itu Pohon Randu itu lokasi candi Hindu atau candi Siwa. Desa atau Wanua pada peradaban budaya Jawa kuno itu dibatasi oleh sungai. Ini dibatasi oleh Sungai Kunjang Purba di sebelah selatan. Ini kita di sebelah selatan desa, dan sana di utara itu Sungai Mangu Purba yang sama-sama bergeser karena erupsi Gunung Merapi. Kenapa bisa bergeser? Karena kedua sungai tersebut berhulu dari Sungai Wabelan yang berhulu dari tebing barat Gunung Merapi itu juga, lalu Sungai Wabelan juga bergeser semula mengalir di sebelah utara bukit Gunung Lemah, lalu bergeser ke lebih ke selatannya lagi atau tenggaranya. Erupsi tersebut menyebabkan pergeseran sungai, dan pada masa budaya Wanua itu ini dulu adalah pusat dari Panca Wanua atau istilahnya 5 desa digabung menjadi satu, itu sistem ekonomi Jawa kuno yang pada masa kini disebut kecamatan. Itu ada sebuah wilayah namanya tempat yang jadi lokasi petirtaan ageng, yaitu di sebelah sana itu di Bali Ponpun itu ada dusun Tirto, Desa Parimono itu adalah lokasi petirtaan, dan lokasi petirtaan mendapat sumber air dari ini yang pohon-pohon kelapa ini dulu adalah saluran sungai, saluran air untuk petirtaan agung di Dusun Tirto. Dan desa Wanua ini, Wanua Sitamiku ini dulu pada masanya itu menjadi wilayah patok sebelah timur itu pada masa kini disebut sebagai dusun Cita. Cita artinya ada dua alternatif hipotesa, yaitu hutan pohon damar dan Jaya Putih, tapi saya lebih memilih sebagai Jaya Putih. Kenapa bisa gitu?
karena kembali lagi masalah iman itu tadi itu. Di dalam itu kan kosmologi atau alam semesta kan berpusat pada sebuah gunung yang disebut Gunung Meru. Makanya itu ada Gunung Merapi, Meru Api. Makanya bisa pada budaya Jawa kuno di wilayah Magelang itu rata-rata menghadap ke arah pusat yang dianggap sebagai pusatnya yaitu Merapi sebagai Merunya di Pulau Jawa, di Jawa Tengah. Dan di Patok Barat ada di sebelah sana yang menjadi kuburan Gatak di tepi Sungai Elu. Itu batas sungai batas sebelah barat. Gatak artinya kesengsaraan dunia itu, dan makanya lokasi untuk melepaskan kesengsaraan jenazah dari kesengsaraan dunia sebelum dikremasi di tempat yang disebut sebagai Jetis. Makanya di desa-desa wilayah Magelang ada nama desa Gatak, Jetis, dan sebagainya. Tirto itu juga di Magelang banyak, bukan banyak tapi masih ada beberapa bernama Tirto. Lalu erupsi, kita kembali ke masalah erupsi. Sungai-sungai bergeser, dan sungai yang berhulu dari Kali Babila seperti Kujang dan Purba itu ini banyak menyisakan batuan bekas erupsinya itu. Maka kali ini kita lihat bekas dari erupsi tersebut atau lahar yang terbawa arus sungai. Sungai yang mengalir semula mengalir Kali Kujang mengalir di daerah dekat sini lalu bergeser ke arah sana, dan makanya sawah-sawah di daerah sini ada imbasnya dari pergeseran sungai. Dan Sungai Mangu bergeser ke lebih utara, karena juga ada cekungan-cekungan. Sedangkan jalan ini dulu merupakan jalan utama untuk beribadah ke Kobra Candi Sitamiku. Lokasi peristirahatan atau sebelum atau sesudah beribadah dari Kobra Candi Sitamiku itu namanya Paremanan. Pada masa kini menjadi Dusun Pare di sebelah utara dan Desa Paremono di sebelah selatan. Di sana itu wilayah dari dinasti Sailendra Candi Borobudur ada di sebelah sana. Kita kembali ke lokasi bekas banjir lahar dingin yang masih menjadi misteri bagi lagi-lagi kita ada di sebelah selatan dari dusun kediamanku, dan itu lokasi Candi Siwa yang disebut Bukit Karang. Karang kan bahasa Jawa itu artinya bukit. Itu lokasi Candi Siwa. Di dalam makanya bersih. Nah kali ini kita semua ini membahas masalah struktur tanah bekas temuan Sungai Kujang Purba lagi. Itu dusun Kalangan. Ini sungai, kita lihat sungai yang mengalir di sini. Nah itu bisa Anda lihat kan, struktur tanahnya kan masuk seperti aspal gitu. Baru lihat sawah itu tanah itu bukannya lumpur tapi mirip sawah dan berkerikil gitu. Itu kan jelas merupakan sebuah bentuk dari bekuan lahar dingin. Bukan lahar dingin lagi tapi itu bekuan lahar. Kalau ini binatang ini, kalau orang Jawa namanya ini sompil. Jadi tanah di sini itu sawahnya itu lumpurnya dangkal.
masih ada bentuknya nih, tangannya nih aspal nih, kecil hitam. Tuh. Namanya anggang laba-laba air. Sungai kecil ini juga sampai ke ujung ada juga struktur tanahnya kayak ini, kayak aspal. Dan ini ada di sebelah selatan dari bekas bangunan Candi Siwa dan merupakan batas. Sungai ini adalah batas selatan dari Komplek Candi Pertama itu pada abad 8. Dan itu adalah Dusun Kalangan. Setelah kita bahas, itu adalah lokasi dari hunian para pekerja pembuat bangunan candi. Makanya kan di daerah Magelang banyak dusun bernama Kalangan. Seperti halnya di Desa Pabilan, yaitu di sebelah timur sana lagi itu ada di Dusun Kalangan. Nah, di Dusun Kalangan itu, Kalangan Pabilan itu lebih ke timur lagi ada Dusun Perumpung. Itu di tepi sungai, tepi timur. Kalau Kalangan kan, Kalangan Pabilan di tepi barat Sungai Pabilan. Kalau di sebelah timur itu ada Dusun Perumpung. Di sana adalah pusat industri seni patung batu. Itu kan sebagai bukti bahwa dulu hunian mereka adalah Kalangan lalu berpindah ke sana. Karena ada itu mereka hingga kini kan sudah jelas sebagai pembuat patung-patung batu itu adalah keturunan dari para Kalang atau pembuat bangunan candi. Dan Perumpung adalah nama tanaman, jadi lokasinya dulu banyak tanaman perumpung, nah, disebut sebagai perumpung. Okay, let's go. Dan dusun ini untuk lokasinya ada di Murat Gedung Resta di Borobudur, ada di sana. Dan kita bahas itu adalah pohon randu di desa lain atau lokasi dari Candi Siwa di desa sebelah barat Sungai Ilu, karena di sana mengalir Sungai Ilu. Ini kan Candi Siwa dibangun di sana itu. Sungai rata-rata di batas wilayah desa pada budaya Jawa. Itu randu yang tadi lokasi Siwa di desa sini. Itu lokasi Candi Siwa. Lalu pohon ini lokasi Candi Apit antara Candi Brahma dan Candi Saraswati. Setelah Candi Brahma ada di sebelah timur lagi, sebelah timur sana itu jadi bangunan masjid Dusun Panjangan. Panjangan adalah kata dalam bahasa Jawa yang berarti tanah yang diberikan. Nah, itu kan lebih jelas lagi itu. Panjangan merupakan tanah yang diberikan. Itu seperti hanya tiga petulis yang ditemukan di bawah pohon randu itu, tulis bahwa tanah ini diberikan dari Raja Rakai Kayuwangi kepada Pamekasan. Nah, berarti Panjangan adalah istilah dasar kata momen pemberian tanah kepada Pamekasan atau kepala desa pada masa itu. Ini disebut sebagai Gluteng. Gluteng adalah tempat yang lebih tinggi. Memang lebih tinggi itu kan menurun kan jalannya. Cara mengalir Kaligung yang bermuara dari mata air Mudal.
struktur tanahnya ini. Dan di depan itu, ini sebelah sini ada perempatan. Dulu ada pohon beringin besar, itu lokasi dari Candi Hamsa atau bendaranya Dewi Saraswati. Saraswati adalah candi pasangan dari Candi Dewa Brahma. Jadi adalah Kaligung. Mengalir ke barat menuju Sungai Elo yang bermuara di Kali Elo di dekat Candi Batok Barat yang tadi menjadi kuburan Gatra. Kita lihat struktur tenangnya. Nah, seperti Anda lihat itu kan lagi-lagi seperti bekuan lahan gitu. Inilah jadi istilahnya hal yang menarik dari desa ini. Ya, sisa erupsi Merapi apa sebelumnya. Nah, ini bermuara dari berhulu dari mata air Mugal di desa Bukit sebelah timur.